Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiatu, Namo Buddhaya, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Widyasari dengan NIM 4012011120. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi dengan mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah dan Otonomi Daerah. Saya akan menjelaskan dua materi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sinergitas pembentukan produk hukum daerah. Yang kedua, tentang transparansi pembentukan produk hukum daerah. Nah, kita akan masuki materi tentang urusan pemerintahan. Udah pada tahu belum apa itu urusan pemerintahan? Jadi, urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian, negara, dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mesejahterakan masyarakat. Dan ada juga tentang OTDA. OTDA itu otonomi daerah yang dimana hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Urusan pemerintahan ada beberapa bagian. Yang pertama, urusan pemerintahan absolut. Yang kedua, urusan pemerintahan konkuren. Dan ketiga, urusan pemerintahan umum. Nah, urusan pemerintah juga memiliki beberapa kriteria. Yang pertama, kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pempus, yang dimana urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah, provinsi, atau lintas negara. Kedua, urusan pemerintahan yang penggunanya lintas daerah, provinsi, atau lintas negara. Dan ketiga, urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah, provinsi, atau lintas negara. Selanjutnya tentang kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi, seperti urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah atau kabupaten dan kota, dan urusan pemerintahan yang penggunaan lintas daerah dan kabupaten kota. Selanjutnya ada kriteria PEM atau urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah atau kota, yang dimana urusan pemerintahan yang menjadi penggunanya dalam daerah, kabupaten, atau kota, urusan pemerintahan yang penggunanya dalam daerah, kabupaten, atau kota, dan urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah, kabupaten, atau kota. Selanjutnya materi tentang kebijakan daerah, yang dimana dalam pasal 17 Undang-Undang 23 tahun 2014, daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Daerah dalam menetapkan kebijakan daerah wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintahan pusat. Ada juga tentang bentuk kebijakan daerah, yang dimana ada peraturan daerah, kedua peraturan kepala daerah, dan kebijakan lainnya. Pembinaan dan pengawasan. Dalam pasal 8 ayat 1, pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah provinsi dilaksanakan oleh menteri atau kepala lembaga dan pemerintahan non-kementerian. Pasal 8 ayat 2, pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah, kabupaten, atau kota dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Jenis pembinaan umum. Yang pertama, ada pembagian urusan pemerintahan. Yang kedua, kelembagaan daerah. Ketiga, kepegawaian pada perangkat daerah. Keempat, keuangan daerah. Dan kelima, pembangunan daerah. Selanjutnya, pembina Pemda. Binwas terhadap penyelenggaraan Pemda secara nasional dikoordinasikan oleh MDN. MDN melakukan binwas terhadap kebijakan daerah provinsi. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan binwas terhadap kebijakan daerah. Selanjutnya ada peraturan daerah. Adapun dasar pembentukan Perda, yang pertama ada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan daerah. Apa sih Perda itu? Jadi, peraturan daerah provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Kedua, peraturan daerah kabupaten atau kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau kota dengan persetujuan bersama bupati atau wali kota. Ada juga yurisdiksi Perda provinsi. Perda provinsi hanya berlaku di provinsi. Perda Provda
dapat berlaku di kabupaten atau kota apabila materi muatannya terkait urusan pemerintahan yang penggunanya lintas daerah kabupaten atau kota. Materi muatannya mengatur urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten atau kota. Selanjutnya, materi muatan Perda. Yang pertama, ada amanat peraturan perundang-undangan kepada daerah untuk menetapkan Perda. Kedua, kewenangan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah. Yang ketiga, muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sinergitas pembentukan PHD. Adapun pengertian dari sinergitas, yang pertama, sinergi. Sinergitas berasal dari kata sinergi, yang berarti kegiatan. Berarti sinergitas adalah kerjasama unsur atau bagian atau fungsi atau instansi atau lembaga yang menghasilkan suatu tujuan lebih baik dan lebih besar daripada dikerjakan. Segitu saja materi dari saya yang pertama. Selanjutnya saya akan lanjutkan ke materi kedua. Baiklah, kita akan memasuki materi yang kedua yang dimana tentang transparansi pembentukan produk hukum daerah. Adapun dasar filosofis keterbukaan informasi publik, yang dimana hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan dijamin konstitusi dalam pasal 28F Undang-Undang tahun 1945. Mengoptimalkan pengawasan publik terhadap terwujudkan penyelenggaraan negara yang transparan dan tata pemerintahan yang baik atau good governance. Selanjutnya ada tentang asas keterbukaan informasi, yang dimana setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Ada juga informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Setiap informasi publik harus didapat dan diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Adapun kewajiban badan publik. Yang pertama, badan publik wajib menyediakan, memberikan, atau menerbitkan informasi yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik meliputi informasi yang wajib disediakan secara berkala, informasi yang wajib disediakan setiap saat, dan informasi serta-merta. Kedua, badan publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Dan dalam pasal Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pun tujuan Undang-Undang tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, yang dimana menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengembalian suatu keputusan publik. Adapun bentuk partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud mencakup ada penyusunan perda dan kebijakan daerah yang mengatur dan membebani masyarakat. Ada juga pengelolaan aset dan atau sumber daya alam daerah. Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dilakukan dalam bentuk yang pertama ada konsultasi publik, kedua musyawarah, ketiga kemitraan, dan penyampaian aspirasi. Ada materi tentang penyusunan produk hukum daerah. Produk hukum daerah adalah produk hukum yang berbentuk peraturan meliputi perda atau nama lainnya perkada, peraturan bersama kepala daerah atau BPKDH, peraturan DPRD, dan berbentuk keputusan meliputi keputusan kepala daerah, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD, dan keputusan Badan Kehormatan DPRD. Adapun tertib regulasi dalam penyusunan perda telah diautentikasi dan diundangkan dalam lembaga daerah, tambahan lembaran daerah, dan berita daerah. Adapun yang menjadi landasan pembuatan peraturan perundang-undangan adalah dari unsur filosofis, unsur sosiologis, dan unsur yuridis. Unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia. Sedangkan unsur sosiologi menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Dan
Unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada. Selanjutnya, tahap pembentukan produk hukum. Di sini ada prolegda. Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten atau kota yang disusun oleh terencana, terpadu, dan sistematis. Yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Adapun penyusunannya berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, rencana pembangunan daerah, pelanggaran otonomi daerah, dan tugas pembentuan. Dan terakhir ada aspirasi masyarakat daerah. Baiklah, segitu dulu materi yang saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.